Halo bos, kegiatan sore hari ini kita mau mereview persiapan dasar pupuk apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menanam sayuran skala rumahan. Jadi dalam video ini saya mau menyampaikan beberapa pupuk dan pestisida apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menanam sayuran di skala rumah. Persiapan dasar ini merupakan hal yang wajib dan perlu kita sediakan untuk menanam sayuran di skala rumah. Untuk tingkat lanjutnya mungkin tidak saya sampaikan dalam video ini, mungkin akan saya sampaikan di video-video yang lain. Di sini dalam persiapan kita untuk menanam sayuran di area rumah atau skala rumahan, yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah pupuk. Pupuk ini sangat penting karena untuk menunjang kesuburan dari tanaman kita. Pupuk yang utama yang perlu kita persiapkan adalah pupuk NPK. Bentuknya seperti ini. Pupuk NPK ini merupakan pupuk makro yang di dalamnya terdapat unsur yang lengkap, terdiri dari nitrogen, fosfat, dan kalium. Di sini tertera tulisan 16-16-16, artinya kandungan nitrogen, fosfat, dan kaliumnya 16%. Pupuk NPK ini adalah pupuk yang mudah larut dalam air. Pupuk ini kita berikan pada waktu awal pertumbuhan. Jadi pada waktu awal pertumbuhan dari tanaman sayuran kita menyiramkan pupuk NPK ini dengan dosis 2 sendok makan dalam satu gembor yang berisi air penuh seperti ini. Jadi pupuk NPK ini kita takar kurang lebih 2 sendok atau 3 sendok makan, terus kita masukkan ke dalam gembor yang berisi air, kita aduk, kita berikan langsung pada tanaman kita. Tanaman yang bisa kita berikan adalah tanaman yang berusia kurang lebih di bawah 1 minggu. Artinya tanaman itu masih dalam tahap pertumbuhan. Jadi kita berikan pupuk NPK 16-16. Pupuk NPK ini juga ada yang bersubsidi bos. Jadi yang bersubsidi namanya pupuk Ponska. Kandungannya 15-15-15. Artinya 15% unsur nitrogen, 15% fosfat, dan 15% dari kaliumnya. Jadi untuk pupuk NPK dan pupuk Ponska kita berikan pada awal pertumbuhan dari tanaman kita. Kemudian yang kedua ada pupuk urea. Nah, pupuk urea itu bentuknya seperti ini. Bentuknya butiran putih seperti gula, seperti ini. Bisa kita berikan pada usia tanaman kita yang di atas 10 hari. Tujuan dari pemupukan urea ini adalah untuk pembesaran batang dan daun. Jadi pupuk urea ini kita berikan pada umur tanaman kita yang di atas 10 hari dengan cara 4 atau 5 sendok atau bisa 1 genggam dalam 1 gembor berisi air. Jadi 1 gembor ini bisa kita berikan 4-5 sendok dengan umur tanaman yaitu di atas 10 hari. Dengan tujuan apa tadi? Tujuannya adalah untuk pembesaran batang dan daun. Pupuk NPK ini juga tidak boleh diberikan terlalu berlebihan karena kandungan nitrogen di dalamnya yang tinggi, yaitu kurang lebih sekitar 45-50% kandungan nitrogen. Jadi kalau terlalu banyak urea pada tanaman itu juga bisa mengakibatkan tanaman kita tiba-tiba menjadi kering kemudian mati. Jadi pupuk NPK untuk pertumbuhan, pupuk urea untuk pembesaran batang dan daun. Kemudian setelah kita berikan urea di umur kurang lebih
2 minggu bisa kita juga berikan pupuk daun. Gandasil D ini merupakan pupuk daun yang bisa membuat daun tanaman kita menjadi hijau dan lebar. Takarannya 1 sendok Gandasil D untuk 1 alat semprot seperti ini. Nah, alat semprot seperti ini yang berukuran 5 liter. Jadi dalam 5 liter alat semprot ini kita berikan 1 sendok Gandasil D. Kemudian kita campur dalam air, kita masukkan alat semprot seperti ini. Bisa kita semprotkan tiap pagi atau tiap sore. Dengan catatan penyemprotannya setelah kita semprot tidak boleh tanaman sayuran kita terkena hujan. Jadi lebih baik kita berikan pada waktu pagi hari, kemudian pupuk Gandasil D atau pupuk daun ini langsung bisa diserap oleh daun. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi ulat pada tanaman sayuran kita, di sini saya memakai pestisida merek Tebas. Ada juga di sini merek Kaliandra. Dosisnya 1 tutup botol dalam 1 alat kompres seperti ini yang berukuran 5 liter. Pestisida bisa kita berikan tiap sore. Tiap sore hari sekitar 1 minggu sekali. Apa boleh pestisida ini dicampur dengan pupuk daun? Sangat boleh sekali. Jadi 1 sendok pupuk daun bisa kita campur ke 1 tutup botol pestisida, terus kita campur ke dalam 1 alat semprot berukuran 5 liter air ini. Terus kemudian kita semprotkan pada waktu sore atau pagi hari. Kemudian yang tidak kalah penting, di sini saya juga memakai Roundup. Roundup ini kita berikan untuk tanah yang pertumbuhan rumputnya itu sangat lebat. Jadi jika media tanam kita berupa tanah yang terdapat rumput yang sangat lebat, kita semprotkan Roundup. Roundup ini kita semprotkan dengan dosis 1 tutup botol untuk 1 tangki alat semprot. Kita semprotkan pada waktu pagi hari, kemudian setelah 1 minggu rumput itu mati, bisa kita gemburkan tanahnya, baru bisa kita buat untuk media tanam. Jadi setelah media tanam disemprot dengan Roundup, tidak boleh langsung kita tanam dengan tanaman, karena Roundup ini sistem kerjanya adalah sistemik. Jadi dia menyerap ke dalam tanah dan menyerap ke dalam akar tanaman. Jadi jika bedengan media tanam kita langsung kita tanam, setelah kita semprot dengan Roundup, otomatis tanaman kita pasti akan mati. Kemudian yang juga penting juga dalam penanaman sayuran dalam skala rumah, kita juga tidak boleh telat dalam pemberian air untuk tanaman kita. Jadi dalam perawatan sayuran kita, tiap pagi dan sore hari harus kita siram. Sekiranya media tanam kita atau bedengan kita tidak boleh terlalu kering. Jadi kalau terlalu kering nanti akan mati untuk tanaman kita. Jadi bisa pagi dan sore hari ataupun bisa sore hari. Kalau keadaan hujan, bisa kita berikan penyiraman seperlunya saja, misalkan 2 hari atau 3 hari sekali. Jadi seperti itu persiapan dasar atau hal penting pupuk apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menanam sayuran di skala rumah. Jadi ada pupuk NPK, pupuk urea untuk pembesaran batang dan daun, pupuk daun untuk memperlebar daun dan membuat daun itu hijau, ada juga pestisida, dan juga Roundup untuk menghilangkan rumput atau gulma pada bedengan kita. Jadi seperti itu persiapannya yang perlu kita persiapkan. Bisa
dicontoh untuk teman-teman sekalian yang mau menanam sayuran di rumah. Terima kasih, bisa dipraktekkan di rumah.